Makanya saya selalu bilang TP itu jurusan paling menjanjikan. TP itu jurusan paling menjanjikan karena dia sebenarnya sumber penyelesaian semua masalah. Makanya saya di sini saya klaim dzikir nafas bukan dzikir torekoh. Saya klaim begitu. Dzikirnya dzikir umum aja, la ilaha illallah, terserah. Saya menyerahkan ke orangnya, mau dzikir la ilaha illallah boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, ono dasare kabeh. Nafasnya saya dasarkan kepada kedokteran. Susah membuat secara detail. Misalnya beda lagi ini. Jadi misalnya dzikir nafas saat merasa disantet. Itu piye caranya dzikir nafas? Dzikir nafas saat perjodohan, jodohnya kok suwi, piye carane? Lu ada Pak dzikir nafas. Ada dzikir nafas diabetes gimana dzikir nafasnya? Dzikir nafas gagal ginjal, dzikir nafas gitu. Tapi coba ingat, kalau di belakangnya saya tulis di sini, mengingat Allah melalui gagal ginjal, bukan menyembuhkan gagal ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wal ulama'il musannifin wa malaikatil muqarrabin, khususan guru-guru kita semua, wa usulihim wa furu'ihim wa lisalsilatihim syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada yang saya hormati Bapak Rektor, Ibu Dekan, sedaya dosen-dosen yang saya takzimkan, Ibu Tuti bin Nisa yang saya hormati, para guru besar yang saya takzimkan. Saya tadi sudah membagikan ini ya. Kalau tadi saya tak jalan-jalan ya. Kalau tadi saya Bu Tuti sudah cerita tentang Sirul Asror, tentang rahasia di balik rahasia. Sekarang kita cerita Zuhirul Adhar aja, Duwahir ya. Jadi yang nyata-nyata saya akan cerita. Saya awali, saya ingin visi saya begini. Di kesempatan kali ini visi saya adalah memperjelas posisi TP itu di mana. Petanya jelas. Jadi sering tumpang tindih ya antara TP sama psikologi, tumpang tindih. TP sama kedokteran timur tumpang tindih. Jadi lulusan TP tukang bekam, wah itu lucu tenan. Lulusan TP tapi tukang bekam, ora usah nang TP. Enggak usah di TP, belajar sama saya aja dapat sertifikat malah. Ya jadi kalau di TP jadi tukang bekam ya kurang pas ya, sebenarnya. Nah, di mana posisi TP sebenarnya itu ya? Di antara dokter, di antara psikolog, di antara bidan, di antara perawat, di antara hipnoterapis, akupunkturis. Lalu TP itu di mana? Ini yang jadi persoalan saya kira yang harus segera kita selesaikan agar nanti kalau ada profesi TP itu nggak rebutan ini. Rebutan apa? Rebutan lahan. Ayo mesti ngamuk psikologi. Marah kalau TP-nya teknik psikologinya direbut sama TP ya. Saya ingin memperjelas posisi TP sebenarnya. Saya ingin cerita dulu biar kita semua memahami pasiennya orang TP itu siapa. Kliennya tasawuf, lulusan tasawuf psikoterapi itu kliennya sopo. Ini yang harus dipahami. Jangan sampai nanti rebutan. Saya ngasih begini ya. Kalau dokter, ada orang diabetes datang, tujuan dokter ngurangi gula darah. Nek TP gitu, nyanyi dokter keliru kayak gitu. Jadi ketika anak TP lulus, bukan ngurangi gula darah. Kalau ahli akupunktur kayak saya ahli akupunktur lah. Daripada jenengan ahli saya. Saya belajar akupunktur 3 tahun saya. Kalau akupunktur ada orang gula darah datang ke saya memperbaiki limpahnya, memperbaiki lambungnya, memperbaiki pankreas melalui titik-titik akupoin. Lah nek TP terus begitu, ya sampean nyaingi saya namanya. Nyaingi saya, ya saya yang marah. TP itu begini loh. Ini saya kasih satu rumusan.
Kalau ada pasien gula darah datang ke dokter, kepengennya gula darahnya normal. Kalau pasien gula darah datang ke ahli akupunktur, dia kepengen limpanya, pankreasnya, lambungnya baik. Kalau orang gula darah datang ke tukang hipnoterapis, dia pengen lebih tenang. Kalau datang ke psikolog, dia pengen tidak stres. Tapi kalau orang TP, ada pasien datang diabetes, tujuannya bagaimana mengingat Allah melalui diabetesnya, bukan nyembuhin diabetes. Ini perhatikan betul biar petanya jelas. Sehingga nanti ketika adik-adik misalnya lulus dari TP itu, mereka sangat dihormati di dalam profesi-profesi yang lain. Tidak jadi rebutan. Jadi kalau dokter mengubah gula darahnya, kalau akupunkturis mengubah limpanya, kalau TP mengubah level nafasnya, mengubah spiritualitasnya dari amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Itu tujuannya. Tujuan orang datang ke alumni TP. Bukan harus dipahamkan begitu sejak awal. Kalau dari begitu sudah keliru ya repot ya. Nah, saya ingin cerita 4 kasus. Ada orang lumpuh datang ke saya, digotong sama keluarganya. Datang ke saya ya karena datang ke Masjid Agung Jawa Tengah tempat saya praktek. Dia cerita, saya singkat saja. Dia cerita bahwa lumpuhnya itu terjadi sudah bertahun-tahun lamanya. Lalu dia cerita, begini Ustadz, saya itu lumpuh ceritanya begini. Saya dulu memaksa anak saya menikah. Tak paksa harus nikah sama pilihan saya, padahal dia sudah punya pilihan. Nah, lalu setelah anak saya, sempat saya pukul anak saya, harus menikah dengan pilihan saya. Betul Pak, Bu ya, menikah dia dengan pilihan bapaknya. Setelah menikah 3 bulan dia hamil, suaminya minggat. Minggat itu kalau bahasa Malaysianya Pak. Minggat, ya pergi tanpa pamit. Kira-kira gimana? Orang tuanya akan merasa bersalah gitu. Merasa bersalah luar biasa ini orang tuanya ini. Nah, delalah setelah anaknya melahirkan, ibunya ini, anaknya bapak ini meninggal. Sehingga bapak ini ketika melihat cucunya awaknya lemes, langsung ototnya lemes, semua lemes. Lama-lama akhirnya lumpuh dia, bapaknya. Ya saya bisanya saya, lalu saya terapi pakai konsep tasawufnya. Ya karena saya memahami betul bahwa ini sebenarnya bukan konsepnya bukan soal fisik belaka, tetapi ini problem psikologis yang luar biasa. Ya kalau di sana biar orangnya bayar ke saya pijeti. Ya kan biar bayar, kalau nggak dipijeti kan orang pantas kalau nggak. Saya pijet, saya terapi pakai akupunktur sesuai dengan keahlian saya. Tetapi setelah itu saya sampaikan kurang lebih begini, saya lakukan teknik zikir nafas namanya ya. Lalu minggu depannya hari Selasa, saya masih ingat, hari Selasa saya mau ngisi di radio dakwah Islam di Masjid Agung Jawa Tengah. Ada bapak-bapak meluk saya. Terima kasih Pak Kiai, karena orang Pedung, orang Demak itu. Kalau manggil terima kasih Pak Kiai, saya ini siapa bapak ini? Jenengan nggak ingat saya? Saya ini yang kemarin nggak bisa jalan itu Pak Kiai. Nah itu satu contoh ya. Nah bagaimana kita pendekatannya tadi itu. Jadi kalau nanti saya akan semoga bisa rinci ya kalau waktunya cukup. Saya akan sampaikan teknik zikir nafas yang bukan ngeklaim dari teknik lain. Psikologi nggak akan marah, hipnoterapis nggak akan marah, akupunkturis nggak akan marah, dokter malah seneng. Dokter malah seneng kalau ada orang yang ngajari orang bersabar. Kira-kira dokternya seneng nggak? Ya seneng, dokter stres kalau lihat pasien nggak sabar. Makanya kalau adik-adik bisa begitu, di rumah sakit laris adik-adik. Laris di rumah sakit, seneng. Tapi kalau di rumah sakit datang, kamu mau ngapain? Mau ngobati orang, dokternya mendelik. Kamu mau nyanyi saya gitu. Loh itu namanya peta ya, biar kita paham posisi kita ya. Nah, lalu pasien kedua. Pasien kedua itu ya ini namanya orang datang ke orang tasawuf itu kadang-kadang orang tasawuf dianggap orang sakti ya. Ada mbak-mbak belum nyun sewu.
sudah menikah 5 tahun nggak punya keturunan, merasa disantet mertuanya. Makanya saya terkenal dukun lah. Orang-orang ini merasa disantet ya, bukan disantet, merasa disantet, bukan disantet. Ya beda, itu urusan orang lain lah itu. Bukan urusan TP itu. Urusan santet menyantet bukan urusan TP. TP jangan ngurusin santet. Tapi dia datang merasa disantet mertuanya. Saya tanya, loh Mbak, sampean kok tahu yang nyantet mertua? Ya saya tahu, Ustaz. Sejak awal nikah dia gak setuju saya sama suami saya. Datangnya sama suaminya itu. Terus saya bilang, jenengan setelah saya gini ya, mengapa zikir nafas itu penting? Karena kalau orang sudah zikir, dinasihati gampang Pak. Jadi zikir itu kalau bahasa kedokteran ya, nanti gelombang alfa, jadi awalnya orang stres itu, orang merasa disantet, itu gelombangnya pasti beta. Gelombang otaknya pasti beta, nggak mungkin alfa. Makanya ada penelitian, kalau jenengan pengen teliti, namanya voodoo death. Voodoo death itu orang mati karena merasa dikutuk. Bukan dikutuk, merasa dikutuk. Makanya bisa orang mati merasa disantet, mati betulan. Karena nanti akan mempengaruhi gelombang otak, akan mempengaruhi hipotalamus, mempengaruhi hipokampus, mempengaruhi hormon kortisol, mempengaruhi akhirnya limfositnya turun, leukositnya turun, natural killernya turun. Nah itu. Nah akhirnya gimana Mbak? Jenengan kalau doa gimana? Saya tanya begitu setelah dikit nafas. Saya doanya gini Ustaz. Ya Allah, semoga mertua saya sadar. Saya batin saya lah peretahan. Gini loh, wong itu gayanya kita itu kepengen wong sadar. Nah, kadang dirinya enggak sadar, itu ora sufi, enggak sufi, wong sufi itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Makanya di buku ini, di belakang ini saya tulis itu. Nanti rumusnya itu sebenarnya. Rumus di dalam praktek tasawuf itu man arafa nafsahu faqad arafa, memahami diri, bukan memahami orang, bahkan bukan memahami masalah, Pak. Ya, jadi ngobrol sama Budianing ini, Budianing. Misalnya guru pakai tasawuf, itu gurunya bukan tujuan biar muridnya baik, enggak. Itu tujuannya ahli pendidikan, Pak, bukan tasawuf. Jadi kalau tasawuf kepengen muridnya pinter, akreditasinya bagus, itu urusan doktor pendidikan, profesor pendidikan. Wong sufi itu enggak. Sufi yang penting dirinya pengajar, bukan objeknya. Sufi itu subjek. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu rumus sudah. Itu rumus spiritual, jangan diubah-ubah. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an kita lihat misalnya, alam nasroh laka sodrok baru wawadokna angka wisro, gak iso diwalik. Lapang dada dulu baru masalahnya diangkat. Enggak masalah diangkat baru lapang dada. Loh, itu urusan ilmu. Kalau tasawuf itu urusan zikir. Zikir itu melampaui ilmu. Zikir itu kalau orang mikir itu dari tidak tahu menuju tahu, tapi kalau orang zikir dari tahu menuju tidak tahu. Nanti aja lah kalau kayak gitu ya. Nah jadi si Mbak ini lalu saya tanya, gimana Mbak? Saya doanya itu gini Ustaz, semoga mertua saya insaf, sadar. Gini Mbak, tak ajari doa yang lain mau nggak? Nggih Ustaz, saya mau nggak? Gini. Ya Allah, semoga dimanapun mertua saya berada dia bahagia. Coba ya, orang disuruh mendoakan orang yang dibenci kayak gitu susah apa enggak? Lalu saya cek, mari saya cek nadinya. Jadi caranya ngecek itu sebenarnya ada. Ini nek ndonga stres opora gitu Pak. Bisa dicek ya, tapi jenengan enggak jangan belajar kayak gitu. Saya ahlinya kalau itu. Jadi nadi itu kalau dicek, kalau kayak benang itu orangnya stres Pak. Harusnya nadi itu nggak kayak benang. Jadi kalau jenengan cek nadi itu kayak benang, itu orangnya stres. Ngaku nggak ngaku pokoknya. Tapi kita sebagai terapis yuk menengahi, nggak usah terus kamu bohong ya, nggak usah, salah gitu terapis kayak gitu. Ya salah. Jadi terapis kayak gitu tuh keliru. Ya. Nah terus Ustadz, ketika saya berdoa kayak gitu dada saya sesek Ustadz. Dada saya nggak enak Ustadz, saya doa kayak gitu. Mpun jenengan latihan riin gitu. Latihan dulu. Suatu ketika beberapa hari kemudian dia WA saya, Ustadz baru tadi malam saya bisa mendoakan ibu mertua saya nangis Ustadz. Saya sudah merasa, ini harus hamil ini. Mengapa saya yakin? Karena yang saya sarjana kedokteran ya, saya paham.
Saya paham hormonnya normal, laki-lakinya spermanya normal. Dalam satu ejakulasi kan, ini bapak-bapak kan 100 juta spermatozoa jenengan. Oh, luar biasa jenengan. Itu dia normal. Kalau kurang misalnya dalam satu ejakulasi hanya 10 juta memang agak susah. Tapi ini normal semua. Makanya ketika saya melihat si mbak ini mulai alam nasroh laka sodrok, saya segera yakin dia akan mawadokna. Kalau orang sudah robis rohli sodri, saya sudah yakin dia akan wayasirli amri. Itu sudah rumus spiritual. Rumusnya kayak gitu. Wong tasawuf aja dibalik. Jangan dibalik rumusnya. Maka di dalam tasawuf yang berubah subjek bukan objek. Jadi nanti di dalam tasawuf itu misalnya contoh nggih, ada orang anak kecanduan judi online. Saya bolak-balik nangani kayak gitu. Yang datang ibunya. Ustadz, anak saya kecanduan judi online. Yang tak obati ibunya, Pak, bukan anaknya yang judi online. Loh, itu namanya saya fokus ke objek. Ini yang merasa bermasalah ibunya, Pak. Yang datang ke saya bukan ngobati anaknya, kecuali anaknya datang ke saya. Loh, itu beda lagi, Pak. Loh, itu jadi yang diobati yang datang. Nah, itu ya. Nah, terus akhirnya setelah begitu saya merasa, terus bulan kemudian Ustadz, saya difotokan ininya pakai apa, taspek gitu. Alhamdulillah, jaret loro merah 2. Hamil Ustadz. Oh enggak, jangan yakin dulu Mbak, besok ke dokter aja biar lebih yakin. Karena kadang-kadang orang seperti itu kalau kan bisa jadi keliru, namanya positif palsu ya. Nanti nek shock itu shocknya lebih dalam Mbak, agak susah malah. Pun buatan usaha nganu, disyukuri apa yang ada, tetapi tetap ning dokter. Akhirnya ke dokter ya, alhamdulillah hamil. Terus ada lagi kasus, saya ingin cerita gini banyak ya, agar jenengan paham petanya, paham pasien ini wong TP ku siapa gitu. Jadi pasiennya bisa orang sakit seperti tadi orang lumpuh, bisa pasien mistis kayak gini, orang merasa disantet kayak gini. Kalau orang merasa disantet mau datang ke psikolog nggak Pak kira-kira? Iya enggak, orang dia yakinnya disantet kok Pak. Datangnya ke kita, ke dukun harusnya. Harusnya ke kita itu. Nah ada lagi ya, ada lagi ini, kalau ini urusan ekonomi. Ada mas-mas BMT, manajer BMT lah, datang ke saya. Pengen Ustadz, saya pengen doa biar langsung besok dapat uang. Ya, pokoknya saya model kayak dukun lah memang. Dikira dukun memang. Jadi biar besok saya dapat uang, gimana caranya Ustadz? Wah, saya kalau kayak gitu nggak punya Mas. Ya terus gimana? Nggih konaah mawon. Jenengan terima. Ya tentu tidak sesederhana ini saya ngomong ya. Kalau sesederhana ini, nanti ada tekniknya. Ya, lalu intinya saya minta beliau untuk berpasrah diri kepada Allah, lalu marah. Pulang dia, orang ninggal amplop. Pulang dia, orang ninggal amplop, nesu soalnya, marah dia. Wong minta rezeki kok malah disuruh pasrah, marah. Akhirnya saya terus ya sudah marah. Beberapa minggu kemudian dia datang lagi. Ustadz, saya ini sudah 2 bulan harus pindah-pindah kos setiap 2 minggu karena dikejar-kejar polisi. Jadi dia itu menurut orang, kita tentu hati-hati nggih, terapis tidak boleh menghakimi, bahaya. Jangan sampai menghakimi pasien. Ya, jangan sampai menghakimi misalnya jenengan sih gitu Pak. Jenengan sih, oh, namanya nggak boleh melabeli pasien. Nah, terus akhirnya saya begini, mumpun ngeten mawon. Ini saya ajari zikir nafas, tarik nafas, terima, hembuskan nafas. Nanti terus zikir nafas, nafi isbat namanya. Nanti saya ajarkan sedikit ya. Semoga nggak paham, nek paham nanti nyanyi saya. Nah itu saya, saya sirih begitu terus pun pasrah mawon. Nggih kula pun derek jenengan mawon. Pagi-pagi saya habis sholat subuh saya baca WA, Ustadz saya ditangkap polisi. Oh game pun memang begini pasrah nggih ngoten Mas. Namanya pasrah itu begitu ya. Jadi pasrah itu bukan demi apa-apa. Misalnya saya pasrah biar sakit saya sembuh, itu nggak pasrah namanya. Pasrah itu totalitas, nderek Allah, ikut Allah. Pokoknya mau gimana saya ikut. Nah itu namanya pasrah. Kalau pasrah demi kesembuhan ya nggak pasrah. Namanya pasrahnya materialistik. Ora qanaah tenan. Terus siangnya habis sholat zuhur saya di WA sama Mas. Ustadz saya sudah di luar katanya. Loh, saya kaget juga loh kok bisa Mas. Saya telepon akhirnya. Gimana kok bisa? Saya itu tadi 3 orang yang laporin saya ke Poltabes Malang. Itu bilang saya gini.
ketemu saya jam 11 Ustaz. 3 orang itu cuma bilang kayak gini, aku jane ngelapor ke sampean, ini bahasa Jawa ya nyun sewu, ngelapor ke sampean polisi kuwi gak kepengen balik duitnya mas, cuma kepengen ngerti raimu jadi. Cuma kepengen ngerti raimu karena dia lari terus Pak. Lari dari sini ke sini. Nah kadang-kadang memang Allah itu menyelesaikan masalah ya min haitsu la yahtasib, semacam dari sesuatu yang tidak kita duga-duga. Nah, jadi saya ingin cerita dari tiga kisah ini ya. Jadi sebenarnya pasien anak TP itu semua masalah. Merasa disantet yo ning TP, awake loro yo ning TP. Jadi sebenarnya pasien kita niku semua masalah sebenarnya. Makanya saya sudah membuat secara detail ya. Ini nanti susah membuat secara detail, misalnya beda lagi ini. Jadi misalnya zikir nafas saat merasa disantet, itu piye caranya zikir nafas? Zikir nafas saat perjodohan, jodohnya kok suwi, piye caranya? Lu ada Pak zikir nafas? Ada zikir nafas diabetes, gimana zikir nafasnya? Zikir nafas gagal ginjal, zikir nafas gitu. Tapi coba ingat, kalau di belakangnya saya tulis di sini, mengingat Allah melalui gagal ginjal, bukan menyembuhkan gagal ginjal. Mengingat Allah melalui diabetes, mengingat Allah melalui sulitnya dapat jodoh, mengingat Allah pada saat merasa dizolimi, mengingat Allah saat rezeki susah, mengingat Allah lu iku jenenge tasawuf. Mengingat Allah saat terjebak judi online, ada zikir nafasnya. Jadi mengapa demikian? Saya itu mungkin termasuk orang yang mencintai TP itu luar biasa ya. Iya, betul-betul saya itu. Makanya nyun sewu ya, saya itu yang saya pikirkan setiap hari. Kadang-kadang istri saya cemburu karena saya itu nulis kayak gini itu terus setiap hari Pak. Nulis kayak gini. Setiap ada pasien saya buatkan rumusannya, ada pasien saya buat zikirnya, saya ada pasien begitu. Kadang-kadang istri saya cemburu, tapi cemburunya apa? Cemburunya tetap gak baik ketah gitu lah. Cemburunya tetap baik. Oh yes, yes. Lalu misalnya contoh ya, saya itu punya niki pelatihan ya kemarin itu namanya obat bius spiritual. Jadi bagaimana orang saat sakit, dia sakit tapi tidak menderita, bukan menghilangkan sakit. Kalau itu analgesik Pak. Tetapi dia sakit tapi dia tidak menderita. Nah itu teknik dasarnya kalau kami ya, karena saya ingin memberi contoh ini. Ya nyun sewu ya, saya nggak menggurui, betul-betul nggak menggurui ini. Saya semangat tuh karena saya cinta TP itu, saya cinta TP-nya luar biasa. Nah, sekarang problem kita sebenarnya itu di sini, Pak ya. Problem kita itu identitas kompetensi lulusan itu juga jelas tadi sebenarnya. Karena tadi tujuannya beda. Karena begini, kalau dokter tujuannya itu fisik, Pak, objeknya. Coba perhatikan nih ya. Saya pengen jenengan memperhatikan perbedaan komparasi dari beberapa terapi. Kalau kedokteran timur kayak saya, itu body of knowledge-nya adalah teori 5 unsur. Body of knowledge-nya ya, ini kayak saya, paham saya. Jantung di sini, usus besar di sini, usus kecil di sini ya, saya hafal sampai luar kepala kalau itu. Lalu dasar tekniknya dinamika Qi itu energi istilahnya. Lalu intervensinya dengan Qi, bekam, akupresur, akupunktur, pijat refleksi. Jadi kalau adik-adik nanti lulus kok tulisannya jadi tukang bekam, berarti dia nggak di sini. Itu salah sekolah itu. Salah sekolah, harusnya enggak. Itu kalau itu namanya kedokteran timur. Boleh nggak belajar kedokteran timur? Boleh, tetapi jangan jadi ciri utama dari lulusan TP. Saya juga begitu, adik-adik yang PPL ke saya, misalnya yang dari Solo, dari Pekalongan, itu mesti saya ajari akupunktur, akupresur, pijat refleksi saya ajari. Kenapa coba? Jangan saya kasih tahu rahasianya. Mengapa kalau ada anak PPL saya ajari bekam akupresur, akupunktur? Untuk mencari pasien, Pak. Karena pasien itu kalau saya tulis di masjid, saya di Semarang itu ngisi kajian tasawuf di 9 masjid. Itu pasien-pasien saya. Kalau saya tulis besok ada terapi zikir gratis, nggak ada yang datang, Pak.
Ada yang datang nggak? Nggak ada yang datang kalau aku siswa dikir kok gitu. Makanya adik-adik tak ajari bekam, tak ajari aku akupresur, aku pengutur. Besok tak tulis sih. Besok pemeriksaan gula gratis dan bekam gratis. Yang datang 100, Bu. Nanti anak 100 ini dijadikan anak-anak TP untuk latihan terapi, gitu loh. Tujuannya gitu. Itu bukan saya kepengen anak TP jadi tukang bekam, enggak. Sebab masyarakat kita memang belum mengenal TP. Mengenal enggak? Ada perusahaan tahu tentang TP. Kalau seandainya bank-bank tahu kalau ada TP dan anak-anak TP bisa melakukan terapi, laris anak TP, Pak. Terlaris anak TP itu. Makanya saya selalu bilang TP itu jurusan paling menjanjikan. TP itu jurusan paling menjanjikan karena dia sebenarnya sumber penyelesaian semua masalah. Masalah apa saja, termasuk misalnya masalah perdagangan. Saya nyun sewu, saya konsultan marketing beberapa perusahaan, Pak. Saya ajari marketing cara sufi. Jadi cara berjualan cara sufi itu gimana gitu. Jadi yuk tekniknya gimana Ustaz? Yuk zikir nafas sebenarnya. Ya zikir nafas itu. Nah jadi sebenarnya yang itu ya, saya harapannya itu begitu. Nah lalu kalau psikologi misalnya, psikologi itu body of knowledge-nya ya psikologi Newtonian. Lalu yang dia metodenya intervensi, atau ini mungkin saya bisa keliru ya, intervensi jiwa atau psikis gitulah. Lalu tujuannya mengoreksi psikis. Kalau kedokteran jelas beda. Ini adik-adik nggak mungkin belajar kayak gini ya. Lalu jenengan ajak bicara tentang fisika kuantum. Mudeng apa enggak deh? Lalu jenengan ajak memahami psikoneuroimunologi dari aspek biologisnya. Gak mudeng. Wong psikoneuroimunologi itu saya aja kedokteran gak diajarin kok. Saya itu loh, nyun sewu ya, saya gini-gini nih Pak Wijaya, nyun sewu ya, saya gini-gini nih. Saya itu praktek di rumah sakit jiwa 3 bulan. Dokter kejiwaan itu 4 SKS. Terus prakteknya 3 sasi. Iku saya di rumah sakit jiwa ya pelongo tok ngene, Pak. Padahal saya calon dokter waktu itu. Enggak mudeng. Lah anak-anak TP disuruh praktek di rumah sakit jiwa arep ngopo? Arep ngopo? Bukan anak-anaknya. Memang gini. Psikoneuroimunologi itu kalau kita bahas otak, di sini ada sistem limbik, ada hipotalamus, ada hipokampus, ada amigdala. Lalu dari amigdala ngeser ke adrenal, adrenal menghasilkan hormon kortisol. Kortisol menyebabkan saturasi leukositnya menurun, sel NK-nya turun. Itu logis ya. Tapi nyun sewu ya, anak-anak TP diajari mikir kayak gitu, Pak. Masya Allah. Makanya saya itu harapannya begini, anak TP diajari praktek, Pak. Jangan kebanyakan teori. Nanti kalau kebanyakan teori, mereka cuma gini-gini. Ya, saya setuju. Ya, jadi saya berharap betul kita kayaknya harus merubah strateginya ya, merubah strategi radikal kayaknya. Jadi ajarin praktek. Tapi kalau diajarin dikir nafas, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas la ilaha, hembuskan illallah, tarik nafas ya Allah, hamba ridho, hembuskan ridho, itu malah gampang, Pak. Tapi kalau diajari psikoneuroimunologi, ya ora apa-apa belajar kayak gitu, ben ketok gagah loh anune ya. Tapi saya itu ora mudeng aslinya. Ya itu ya. Nah, kalau di TP, di tasawuf, saya sampai jam berapa? Masih berapa menit? Masih lama, oke. Nah, kalau body knowledge-nya TP ya harus tasawuf lah. Jangan yang lain. Budi knowledge harus tasawuf. Kalau saya sederhanakan iman, Islam, ihsan. Dah, nggak usah nyari-nyari yang lain. Yang lain itu boleh diajarkan, tetapi jangan bentuk praktek. Ya, jangan. Maksudnya diajarkan, misalnya diajarin psikologi ya diajarin, nggak apa-apa, bagus memang. Harus tahu adik-adik itu. Tapi kan jangan diajari teknik psikologi. Kan kasihan, Bu ajari tapi nggak boleh praktek. Gimana coba? Diajari tapi nggak boleh praktek. Mesake. Ya malah pusing masih ada ya Allah sakit itu. Nah gini, metodenya di dalam tasawuf ini kunci yang bisa jenengan kembangkan ya. Terapi tasawuf itu metodenya apa sih Ustaz? Terapi tasawuf itu metodenya syariat, hakikat, makrifat. Itu metodenya. Maksudnya gimana? Loh gini loh. Sholat, kalau orang sufi sholat cuma Allahu Akbar, tidak memaknai sholatnya, berarti belum sufi. Itu namanya dimensi syariat.
Tetapi ketika dia rukuk lalu dia menyadari ketundukan kepada Allah, itu masuk ke dunia hakikat. Nah, terapi itu harusnya kayak gitu. Jadi terapi tasawuf itu terapinya kayak apa modelnya? Terapi zikir, terapi maca Quran, terapi maca sholawat, terapi apa lagi? Kalau yang seneng dibaan ya terapi dibaan, terapi sholat tahajud, terapi harusnya gitu tuh. Dan tekniknya nyun sewu berserakan banyak sekali di tempat-tempat itu. Coba kalau saya sendiri ya, saya manakib ya dijadikan terapi. Bisa manakiban dijadikan terapi. Dibaan Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Loh, itu terapi loh aslinya. Kalau kita buat prosedurnya yang bagus jadi terapi. Saya pernah mengobati anak ya, double degree, luar biasa anak ini. Lalu depresi. Ya, depresi dan halusinasi. Bukan hanya halusinasi, tapi waham ya, sampai ke waham. Jadi dia yakin saya harus membunuh orang tua saya biar orang tua saya bahagia. Itu wahamnya kayak gitu. Nah, tapi adik-adik jangan dikasih pasien kayak gitu Pak, mesti gawat itu. Enggak, karena gini. Saya membuat zikir nafas untuk halusinasi dan waham. Itu kalau nanti TP bisa berkembang harusnya masuk ke TP klinis. Jadi tasawuf yang klinis, yang adik-adik sudah pinter duluan. Jangan diajarin itu karena nek salah ngomong bahaya. Jadi kalau orang waham halusinasi itu bahaya ketika afirmasinya keliru. Makanya harus hati-hati betul kalau kayak gitu. Makanya yang buku-buku kayak gitu saya nggak saya sebarluaskan karena nanti resiko keliru ya. Nek zikir nafas hipertensi keliru ora masalah. Rodo keliru ora masalah, diabetes rodo keliru nggak masalah, nggak fatal lah. Tapi kalau zikir nafas untuk apa halusinasi, waham, itu beresiko ya. Nah itu saya pakainya apa? Setelah saya tadi zikir nafas, terapinya saya ajak dibaan keluarganya Pak. Ajak dibaan di rumah, saya datang setiap minggu sekali. Saya melakukan itu tahun 2009. Saya ingat betul anaknya sekarang sudah punya suami, sudah nikah, sudah Jadi dulu saya setiap malam, karena malam Jumat saya sudah ada acara, malam Kamis saya datang ke sana. Lalu saya ajak dibaan. Saya ajak membaca apa namanya sejarah Rasulullah ya. Tapi sayangnya cuma mau cotok tapi nggak ngerti artinya lah, wis repot. Malah dikira mantra gitu. Abdatiul imla bismillatil aliyah maksudnya alih ngerti nopo. Mereka kadang-kadang dituduh bid'ah itu kayak gitu karena orang ngerti artinya. Padahal itu yang diwaca nopo. Kan manakib saja toh itu kan cuma sejarah. Cuma orang ngerti artinya ya jadi dianggap bid'ah. ya gitu ya. Nah, jadi persoalan kita yang pertama tadi adalah lulusannya belum punya kompetensi lulusan yang jelas. Ya. Lalu kedua, dominasi pendekatan psikologi sepertinya masih mendominasi. Semoga saya nggak tahu sekarang siapa ya. Nyun saya kalau saya keliru ya. Pokoknya kalau saya salah ngomong, jenengan ampun lor hati ya. Jangan sakit hati ya. Ya saya orangnya ini sebenarnya kesempatan begini loh Pak Wijaya. Saya itu pakai jas ini cuma 3 kali saya. 1 waktu nikah. 2 waktu khutbah Idul Fitri, 3 waktu di sini nih. Saya pakai jas. Saya nggak enak sama Pak Ulia soalnya kalau pakai. Nah, soalnya saya biasanya pakai kayak gini. Tapi saya terus nggak enak. Terus yang ketiga, tasawuf lebih banyak diajarkan sebagai teori. Ya. Nah ini kalau teori nanti S2 Pak. S2, S3, wah itu sudah banyak ahlinya kalau kayak gitu. Saya sendiri ya saya sudah nggak lah. Nah, itu sudah ahlinya sudah banyak. Kalau anak S1 ajari praktek. Jadi dengan ajak teori nyun sewu ya. Ada anak S1 TP mau nulis Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa ada nggak? Apa meneh nulis Fatihah? Jajal dites kan nulis Fatihah Bismillah sampai waladhdallin gitu. Kok jenengan ajak bicara Ibnul Arabi coba? Jenengan ajak bicara. Ya kalau Imam Al-Ghazali sih masih mending-mending ya. Jenengan ajak tentang Ibnul Arabi yang ilmunya di langit begitu. Wah, dia ngantuk, kalau nggak ngantuk ya. Ya itu ya. Lalu belum lahir metode praktik yang mapan. Sehingga nanti saya mengusulkan satu metode. Saya tidak menawarkan metode ini ke jenengan. Ya, saya tidak menawarkan. Ini saya nganu dulu biar nanti dikira Pak Mustamir towo. Tapi nek dinggo saya malah seneng gitu. Tapi saya nggak menawarkan, cuma saya mau memberi contoh metode itu harusnya gimana gitu. Metode yang distintif.
yang tidak merebut psikologi, yang tidak merebut kedokteran timur, yang tidak rebutan sama hipnoterapis. Biasanya itu nanti rebutannya itu di psikologi paling banyak ya. Di psikologi, di hipnoterapis itu paling banyak. Kalau kayak bekam akupunktur nggak ada yang protes, Pak. Itu nggak ada yang protes karena saya dulu pengurus bekam agak lama ya di Jawa Tengah ya. Jadi saya memahami kalau bekam itu boleh dipakai oleh semua orang soalnya. Nah, kecuali bekam basah itu sudah ada aturannya. Misalnya aku presur itu boleh dipakai. Misalnya refleksi. Nah, ya gitu ya. Nah, itu jadi problemnya di sana. Lalu dampaknya apa? Ya, yang kasihan ya terus lulusannya. Lulusan jadi sulit menunjukkan kompetensi yang khas. Saya kalau adik-adik ini murid-murid saya udah lama ini 2 orang. Ini murid saya, ini Mas Dika sama Mas Fatih. Pas lulus saya tanya waktu datang ke saya, Mas, saya ini ada pasien datang ke tempatmu, dia nangis karena suaminya minggat misalnya. Bu apain saya? Diapain ya? Coba, karena belum ada protap prosedur. Kalau psikolog nggak akan bingung, dokter nggak akan bingung, Pak. Ya sudah ada, pokoknya datang diperiksa ini, datang diperiksa ini. Nggak bingung. Kalau anak TP, bujak ndumo paling itu. Iya kan? Ya kalau berani, katanya ora wani wong bisa cilik-cilik kan. Wah, bujak ndumo. Paling begitu. Karena belum ada protap, ya. Lah nanti di zikir nafas itu protapnya detail sekali. Saya buat detail sehingga itu bisa menjadi contoh. Sekali lagi menjadi contoh teknik yang bisa dipakai di TP ya. Belum ada SOP. Budaya praktik dan supervisi masih lemah. Nyuwun sewu. Pak Aka, Pak sama Pak Saif itu datang ke tempat saya di Semarang. Saya itu sudah menyiapkan, Pak, praktikum anak TP untuk 4 semester. Saya sudah siapkan itu. Praktikumnya kayak apa anak TP itu? Praktikum menghayati Fatihah, praktikum menghayati Al-Ikhlas, praktikum mensyukuri nafas, praktikum mensyukuri denyut jantung. Yuk gitu praktikumnya anak TP. Ya, diajak praktikum psikologi boleh ya boleh. Masalahnya iso denggorak engko maksudnya. Itu pertanyaan ya. Pertanyaan saya kira penting banget pertanyaan kayak gitu. Ya. Jadi itu lalu inilah yang saya menjadi visi saya sejak saya kecil. Saya niku nggak tahu ya belajar tasawuf itu sejak kelas 4 SD. Saya itu kelas 4 SD, bapak saya itu lumayan. Bapak saya itu ya kiai kampung, pegawai Departemen Agama. Saya itu karena bapak pegawai bawah, tukang jaga kantor, saya sering diajak ke kantor. Saya kelas 4 SD, saya masih ingat membaca terjemahan Ihya Ulumuddin. Nggak mudin tapi saya seneng, Pak. Nggak mudin tapi saya seneng. Makanya waktu saya kuliah di kedokteran, saya selalu di pesantren. Itu saya dulu seneng gitu, karena memang saya seneng. Dan delalah saya selalu nyantri di guru-guru tasawuf, di pesantren-pesantren tasawuf. Sehingga waktu saya kuliah itu, saya itu sudah ada, saya setiap begitu mesti merinding saya. Karena saya selalu merasa begini, seandainya sufi ini, tasawuf ini diterima oleh dunia kedokteran, betapa membantunya. Nah, fungsi kita itu di situ, Pak. Jangan difungsikan di menyaingi dokter. Jadi jangan ajari anak TP diagnosis diabetes. Dokternya nesu, dokternya marah. Nah, karena TP itu mengubah subjek. Jadi TP itu begini, kalau saya merumuskan ini definisi saya. Definisi saya tentang tasawuf terapi sufi healing itu apa sih? Definisi saya itu begini. Silahkan dipakai, nggak dipakai juga apa-apa, tapi itu definisi yang saya pakai. Dulu saya sampaikan ke Prof Amin Syukur dulu waktu masih Sugeng, karena Prof Amin Syukur waktu Sugeng itu yang mijeti saya. Jadi waktu yang terapi saya sering diajak ngobrol gitu tentang TP. Itu Prof Amin itu dulu. Makanya sekarang di pondoknya beliau kan ada pendidikan praktisi tasawuf 200 jam itu yang nganu saya ya. Itu di Prof Amin itu di TP itu rumusannya begini. Sufi healing adalah terapi yang berlandaskan iman Islam ihsan, yang metodenya syariat hakikat ma'rifat,
yang objeknya jasad, qalb, nafas dan ruh, yang tujuannya, loh ini yang paling penting ini, meningkatkan level nafas. Jadi tujuannya bukan sembuh, tujuannya meningkatkan level nafas, yaitu dari amarah sing tukang merintah mau, amar kan wong sing senengane merintah, naik menjadi mulhamah, naik jadi lawamah, naik jadi mulhamah, naik jadi mutmainnah, naik jadi rodiyah, mardiyah, kamilah. Itu tujuan dari sufi healing, bukan nurunin gula darah. Ini yang harus dihayati anak TP sejak awalnya dia masuk. Jangan diajari nanti dia sudah mulai bingung skripsi, orang mikir malah tuh. Nah, mereka nanti. Nah, jadi mengapa tasawuf itu potensinya luar biasa? Kalau kedokteran yang diubah objek, yang diubah itu adalah hormon, enzim, tulang, darah, saraf. Itu yang dokter ya. Kalau saya akupunkturis, yang diubah chi, energi, yang diubah sistem meridian, yang diubah sistem jalur-jalur energi di tubuh. Nah, tapi kalau di TP yang diubah itu subjeknya. Dan ketika subjek berubah, maka objek akan semoga ikut berubah ya, bukan akan berubah ya, semoga ikut. Ya karena rumusnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wis dibaca bolak-balik ya gitu. Dan itu harus dipegang teguh, bukan hanya oleh anak TP, dosennya yang ngono barang. Bukan anak-anak toh. Nah, mengapa tasawuf berpotensi? Karena tasawuf ini ya. Jadi karena tasawuf bukan fokus pada objek. Fokusnya itu subjek dan semua subjek. Kalau objek itu gantian, Pak. Kalau dokter ya objeknya tubuh. Gantian sama psikolog. Tapi kalau subjek kabeh itu subjek, semua subjek. Dan rumusnya selalu ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Tasawuf merubah subjek nafasnya, merubah dirinya, bukan mengubah dirinya orang, mengubah dirinya sendiri. Nah, sehingga setiap pasien datang ke saya tidak akan fokus ke masalah. Kalau anak-anak disuruh fokus ke masalah, masya Allah saiki ada anak TP suruh memahami diabetes. Padahal diabetes ini udah Pak onten dokter itu spesialis diabetes. Betapa detailnya ilmu itu maksud saya. Memang bisa juga dokter kena diabetes. ya, jadi rumusnya selalu begitu ya. Jadi setiap perubahan diawali dari diri. Nah ini. Lalu, ini saya mau langsung ke sini ya. Prinsip praktek profesi berbasis tasawuf. Prinsipnya apa? Satu, harus dapat diajarkan. Kalau nggak bisa diajarkan ya nggak bisa. Misalnya contoh Nyun Sewu ini mungkin ini akan ada perdebatan yang mungkin yang nggak ada habisnya ya. Misalnya yang diajarkan adalah teknik torekoh tertentu. Itu bisa diajarkan nggak ke orang lain? Nah itu problem, Pak. Jadi kalau tekniknya adalah teknik dari torekoh tertentu, artinya ya terus menyusut. Salah Ustadz, enggak, saya itu ya seneng torekoh, saya mencintai torekoh. Nah ya, iya. Tapi jangan sampai ini karena prinsip dari yang kalau di kampus kan begitu. Di kampus itu kan harus bisa diajarkan dan yang paling penting bisa dikritisi, Pak. Itu yang paling penting. Lah sampean wani ngritisi Riyadhoe Torekoh Sadiliyah misalnya. Orang wani sampean. Makanya tekniknya itu harus teknik yang bisa dikritisi. Yang bisa apa? Tekniknya mustamir, bisa dikritiki, Pak. Nggak masalah jangan kritik saya, iya kan? Nggak masalah. Tetapi harus logis. Makanya urutannya begini. Teknik itu harus logis dulu. Setelah logis, baru didetailkan dalam bentuk prosedur. Setelah didetailkan dalam bentuk prosedur, diteliti. Nah, baru dibuktikan. Misalnya contoh, saya punya rumusan saya ya, religio, psiko, neuroimunologi, itu tulisan tema besar di benak saya itu sebenarnya. Religio, psiko, neuroimunologi. Sebenarnya itu terlalu sempit. Yang benar itu sebenarnya religio, psiko, neurofisiologi, bukan hanya imun, tapi semua aspek tubuh.
Semua aspek tubuh. Nah, contoh sholat. Sholat itu religi. Mengapa saya pakai religi, bukan spirit? Karena kalau religi itu syariat, hakikat jadi satu. Orang mau yang penting sholat hati ini, bukan begitu. Itu namanya spirit. Makanya saya pakai religius. Religius itu agama, sistemnya. Jadi sholat keseluruhan. Jadi ruko itu ya bermanfaat fisiknya, syariatnya ya bermanfaat. Tetapi harus berhakikat. Nah, jadi ketika terus logisnya begini, misalnya saya jelaskan. Orang sholat pas dia mengatakan dalam hati inna sholat, bukan dalam hati, waktu dia membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, damailah hatinya. Kira-kira begitu kalau kita bisa mengajak seseorang menghayati sholatnya. Lalu dari penghayatan sholat ini sistem saraf otonomnya berubah. Sistem simpatisnya turun, parasimpatisnya naik. Ketika ini terjadi, maka saraf namanya sistem limbik, mungkin jangan sudah pernah dengar, itu menjadi damai. Nanti hipotalamus akan menghasilkan hormon yang bisa menaik, yang akan mempengaruhi adrenal. Nanti adrenal akan menekan hormon kortisol, nanti kekebalan tubuhnya naik. Namanya logis, Pak, itu. Tapi apakah logis itu harus langsung efektif? Ya enggak. Yang penting logis dulu. Nah, jenengan jangan nunggu sampai efektif, itu penelitiannya lama, Pak. Orang jalan-jalan kalau kayak gitu. Yang penting bisa bertanggung jawabkan secara logis. Iki gak ngoyo-woro, istilahnya begitu kalau orang Jawa. Ini logika. Sehingga kalau saya bilang bahwa sholat itu dawaun, bahwa sholat itu obat, itu logis. Tapi ketika jenengan bertanya, efektif nggak Ustadz? Saya nggak tahu. Tapi yang penting logis dulu. Karena kalau logis itu ruang untuk diskusi. Nah, tapi kalau kita pengen, ya nyun sewu ya, kadang-kadang saya itu memakai dzikir nafas sudah lama. Baru saya tuliskan kan beberapa saat ini saja ya. Saya sudah lama pakai dzikir nafas. Orang sering bertanya, ya nyun sewu, ada akademisi misalnya bertanya, sudah diteliti efektivitasnya Ustadz, itu tugasmu atau tugasku? Saya praktisi yuk, yang penting pasienku seneng, sudah gitu. Enggak, itu cuma guyonan sama dia untuk nantang biar dia yang neliti gitu loh maksudnya. Lah saya suruh neliti, sembayari sopo. Suruh neliti saya, Bu. Harusnya enggak saya lah. Jadi satu harus bisa diajarkan ya. Yang dua harus bisa dilatihkan. Jadi teorinya harus ada, lalu ada prakteknya, lalu dapat diterapkan. Nah, yang paling penting ini dapat dievaluasi ini sebenarnya. Nah, inilah makanya itu tadi di sini ya. Di buku yang saya saya bagi ini ada ini. Kan ada tulisan betul. Yang ini. Nah, ini ya. Saya memang sudah jaga, ini pasti ada pertanyaan semacam ini tentang zikir nafas ono sanate ora. Sanat ini jadi problem. Makanya sebenarnya saya hari ini mengatakan zikir nafas itu sanatnya logika, Pak. Ilmiah, boleh dikritik. Makanya nanti jangan bisa baca ya, saya nggak akan menjelaskan itu, tapi jangan bisa baca. Saya sudah membuat detailnya sebenarnya, termasuk usul fikihnya. Jadi memang saya perdebatan, karena saya anak pesantren, saya sudah diajak debat sama banyak orang lah. Itu bid'ah apa enggak Ustadz? Saya sudah saya siapkan. Cuma saya nggak bicara di sini karena jenengan TP ketua orang patek paham usul fikih. Ya, nyun sewu ini, kalau guyon Bu nih. Tapi mesti pinter-pinter lah. Dan dapat dievaluasi, ini penting ya, dapat dievaluasi, ini sangat penting, dan dapat diteliti. Nah, persoalannya kalau diteliti akan ada hasilnya atau enggak, ya kan? Nanti signifikan apa enggak? Nah, ini persoalannya. Kalau jenengan pakai riadohnya, pakai riadoh misalnya torekoh tertentu, jenengan wani ora efektif. Berani enggak? Nanti jenengan dimarahin sama setorekoh itu. Makanya saya di sini saya klaim, zikir nafas bukan zikir torekoh. Saya klaim begitu. Zikirnya zikir umum aja, la ilaha illallah, terserah. Saya menyerahkan ke orangnya, mau zikir la ilaha illallah boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, ono dasare kabeh. Nafasnya saya dasarkan kepada kedokteran. Contoh, jenengan kalau bernafas, tarik nafas 2 detik, hembuskan 4 detik, jenengan akan 90% jenengan lebih rileks.
90% Pak, itu sudah penelitiannya. Kalau itu ahlinya Mas Dika ini. Mas Dika ini sudah sertifikasi internasional. Memang saya suruh untuk belajar nafas Pak. Mas Dika ini. Saya ajari betul biar dia memahami napasnya ya. Memajari nafas dari aspek biologis ya. Biologis. Misalnya lagi, kalau jenengan lihat orang nafasnya kayak gini, yang bergerak dadanya, itu orang stres ya. Makanya saya kalau di klinik Pak, kalau di klinik ya, kan banyak orang datang antri konten kan udah jejer-jejeran. Saya lihatin, oh ini stres ini enggak. Ini kata ngeyelan ini enggak. Ya, saya tahu, tapi saya itu bukan ilmu intuisi, bukan khuduri itu Pak. Itu bukan ilmu khuduri, itu ilmu khusuli. Saya belajar. Nah, bukan wangsit. Ya. Itu ilmu khusuli itu, bukan ilmu khuduri ya. Makanya tolong dipahami bahwa ilmu itu kalau di kampus yang pakai yang khusuli, biasanya yang khuduri. Yang khuduri model ijazah itu loh Pak, namanya khuduri. Jadi saya bisa khuduri ke murid saya memang. Tapi kalau ke kampus saya nggak boleh pakai itu Pak. Karena di kampus harus bisa dievaluasi. Bisa diajarkan. Nah, kalau tidak bisa diajarkan, lah itulah mengapa. Ya itu memang saya yakin bahwa ini akan terjadi perdebatan, kan sudah dengar lama saya. Ini harus pakai torekoh apa enggak, harus dibayat apa enggak, ini loh, ini problematik Pak. Kalau jenengan pakai torekoh, berkembangnya piye ya? Pertanyaannya begitu. Makanya sejak awal saya sampaikan nafas itu biologis Pak. Jadi itu seperti gini. Saya kemarin jadi konsultan penelitian, mungkin di sini ada ya. Saya konsultan penelitian untuk penelitian kanker terhadap zikir di Rumah Sakit Sultan Agung ya. Nah, ini kanker. Nah, ini zikir-zikir nafas tadi ya. Nah, ini modulnya ini insya Allah tanggal 31 Juli sudah jadi doktor ibunya. Saya sudah sering ceritakan jenengan tentang zikir terhadap manajemen kanker. Saya yang mengkonsultani secara substansinya. Zikirnya, caranya gimana? Nah, itu saya pakai zikir nafas. Saya pakai zikir nafas. Karena kalau nggak pakai zikir nafas, di UNER nggak diterima. Misalnya diterima, ini karena nyun sewu ijazah dari ini. Kira-kira kampus mau nggak? Ada lagi ruqyah. Saya nggak nyalain ruqyah ngusir jin. Tapi kalau jenengan ruqyah di saya, nggak mungkin. Saya nggak akan bahasin, Pak. Itu bukan soal percaya atau nggak percaya. Loh, kalau di kampus ya nggak gitu. Soalnya dulu pernah saya ada perawat ya. Karena saya itu di klinik saya itu tempat belajarnya anak akper. Itu sering praktek di tempat saya, akper kebidanan. Saya kira hati-hati loh jenengan. Nanti TP tasawuf bisa rebut sama mereka loh kalau jenengan nggak segera itu. Kalau jenengan tidak segera nanti direbut sama perawat ini, beliau spesialis kejiwaan. Nanti dia kehilangan rumahnya tasawuf jangan-jangan. Bukan di TP. Wah sakit ya tasawuf ya. Nah ini saya begini modulnya. Jadi ini beliau. Ini yang saya maksud apa tadi? Yang saya ingin katakan adalah kalau di kampus kudu iso diteliti. Nah, kalau jenengan mau pakai zikir-zikir tertentu, nah itu kalau namanya ilmu khuduri. Kalau ilmu khuduri memang tidak boleh dikritik. Ilham, wahyu, karomah, ya nggak boleh dikritik. Lah di kampus masuk marep pakai ngono. Jadi gimana? Mahasiswa mau diajarin gimana? Ijazah, nyun sewu ya. Padahal di kampus itu bayar. Begini, kalau ilmu itu bayar, berarti itu khusuli Pak, nggak bisa khuduri. Khuduri itu saya sebagai seorang guru, ada murid saya datang, saya nggak minta bayaran Pak. Itu ilmu khuduri. Jadi saya dulu di pesantren di guru saya khuduri. Saya nggak pernah protes, sholat tobat sekian-sekian, nggih bah. Saya sholat tobat, saya nggak perlu nanya, karena saya memahami abah begitu karena intuisinya. Bukan abah begitu dia menganalisis. Kalau menganalisis saya bisa nanya Pak. Nah, ketika saya di kampus harusnya pakai khusuli, ilmu khusuli. Ini coba epistemologi Islam ya. Jadi ono ilmu itu bayani, burhani, terus irfani. Lah irfani itu nggak usah dikritik. Nah, yang burhani, bayani memang tempatnya kritik. Nah, kita harusnya milih yang di situ, memilih yang logis tadi, bukan nyalain yang khuduri loh ya. Yang khuduri biarlah di pesantren, yang khuduri biarlah di torekoh. Di tasawuf jangan diajak ke yang khuduri, kasihan. Lah nek bocah emoh terus piye? Padahal bayar. Karena gini, ilmu itu ada dua. Saya aja. Nah, ilmu khuduri itu nggak boleh orang nerima bayaran, Pak. Makanya kalau murid-murid saya kayak gini nggak pernah bayar sama saya, tanya itu. Ya karena dia datang bukan Pak ajarin saya. Dia datang ke saya, kalau badan derek jenengan.
bukan mau belajar. Nek mau belajar bayar. Saya bilang, kayak saya mengadakan pelatihan-pelatihan ini kan banyak. Saya ini mengadakan pelatihan itu banyak dan saya sangat begini, betapa tasawuf itu dirindukan sebenarnya Pak Wijaya. Saya itu ngajarin teknik zikir nafas ini yang ikut grup saya 600 orang. Yang ikut pelatihan berbayar saya. Karena ini harus boleh ilmu ini. Kalau boleh ilmu bayar. Tapi nek kepengen jadi murid sebagai murid tasawuf, kalau kamu ingin belajar ilmu tasawuf bayar. Tapi kalau ingin jadi sufi nggak boleh ada bayaran. Ini beda loh Pak. Kalau di tasawuf bayar, kalau di TP bayar mau betul. Jangan DO orang bayar percaya, gitu betul. Dosanya dibayar mau nggak? Bukan mau, ya harus gitu. Harus dibayar. Lah ngono kok arep gaya ikhlas-ikhlasan kaya ilmu khuduri? Enggak. Makanya saya kalau di kampus pakailah ilmu husuli, ilmu yang bisa dijelaskan secara logika. Bahwa nanti di Torekoh ini menggunakan ilmu khuduri, wah kita hormat betul. Bahkan saya juga begitu. Saya juga begitu. Kalau saya di abah saya nggak ada protes-protesnya. Karena saya dulu derek beliau ya saya nggak bayar. Dan orang no jadwale. Jadi kalau jenengan pengen berguru secara sufi bener-bener, jangan minta jadwal, jangan minta target, jangan minta materi. Guru arep mulang ya karepe, orang mulang ya karepe. Misalnya saya Khalil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dikongkon ngresiki ngono ya gelem. Disuruh membersihkan ini loh, kan beliau itu di sana ora diajari ngaji kan. Ya Hasyim Asy'ari kan malah disuruh ngresiki got, disuruh gini. Itu namanya nanti beliau akan dapat ilmu khuduri kalau kayak gitu. Karena tidak ada transaksi, Pak. Tapi kalau di TP ono transaksi jelas itu. Iya kan? Nah, makanya jangan khuduri-khudurian. Ora dadi-dadi kok TP, tenan Mas. Oh, sampai kapanpun angel gitu. Nah ya sekarang saya akan masuk ke zikir nafas. Ini teknik, moga nanti jenengan bisa praktekkan ya. Zikir nafas itu bagi kami, bagi kita ya. Ini makanya ini saya klaim saya, karena ini saya sudah hak ciptakan ya. Jadi teknik ini sudah saya hak ciptakan. Zikir nafas itu ada 5 level. Ini bukan zikir nafas hu Allah yang seperti dibayangkan di torekoh-torekoh tertentu. Itu jangan dikritik. Jangan dikritik. Itu ilmu khuduri, Pak. Tapi jenengan kritik saya boleh nanti. Nah, jadi ilmu nanti berkembang. Kalau ada kritikan, ada evaluasi kan berkembang. Ya, kalau nggak ada kritik ya nggak berkembang. Ada 5 level zikir nafas jasadiyah, zikir nafas qalbiyah, zikir nafas nafsiyah, zikir nafas ruhiyah, zikir nafas fana. Yang kita jadikan terapi hanya 2. Kalau yang 3 ini untuk pertumbuhan spiritual. Kalau ke anak-anak, ke mahasiswa, cukup pakai zikir nafas 2 saja. Jasadiyah sama qalbiyah. Sama nanti tambah satu lagi zikir nafi isbatnya. Jadi saya sudah membuat bukunya zikir nafi isbat. Bukan dalam artian epistemologi dan filosofinya, tetapi zikir nafi isbat sebagai cara nerapi. Bukan sebagai epistemologi. Kalau itu sudah tadi Bu Tuti Bini Sawa itu ilmu sirul asrar itu. Nah, tetapi ini bagaimana caranya? Sederhananya begini. Ketika ada orang seperti Bapak tadi yang lumpuh tadi. Ketika zikir, monggo Pak, zikir la ilaha illallah. La ilaha, tarik nafas, hembuskan illallah. Tarik nafas la ilaha, hembuskan illallah. Tarik nafas ya Allah, tidak ada yang bisa memaafkan hamba ini. Hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Itu namanya nafi isbat. Nanti jadi bisa diterapkan di semua masalah. Misalnya masalah rezeki. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi hamba rezeki ini. Hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Itu namanya mempraktekkan nafi isbat di dalam proses terapeutik. Zikirnya zikir nafi isbat. Jadi nanti ada 3 zikir ya. 1 zikir jasadiyah. Zikir jasadiyah itu saya menggunakan. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz pakai zikir nafas jasadiyah dasarnya apa? Bukan dasar sanad. Sanad dalam artian yang jenengan pahami ya, tetapi dasarnya biologi kedokteran. Bukan sanad. Makanya bisa dikritik Mas. Bisa dikritik Pak. Silahkan kritik saya kalau ada jurnal baru. Tapi nek torekoh mau coba kritik. Sen itu torekoh itu di dimensi lain, namanya di ruang amr, Pak. Makanya kalau di tasawuf itu ada namanya al-kholqu, ala lahul kholqu wal amru. Ada kholqu, ada amru. Kholqu itu yang bisa ditulis, bisa diukur.
Tapi yang amr itu nggak ada ukurannya, makanya nggak bisa dianalisis. Nah itu sangat jelas misalnya ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Saya menerjemahkan Kimia Usaadah beserta tekniknya, Pak. Jadi saya terjemahkan, lalu saya buat teknik terapi Kimia Usaadah itu kan tipis ya. Kalau dilihat paling saya itu kalau ngajar anak-anak PPL, ya cari Kimia Usaadah. Pintahu ngaji cah tuh be. Ya paling 60 halaman ya. Itu saya terjemahkan, lalu saya buat 33 terapi berdasarkan konsepnya Al-Ghazali di dalam buku ini. Namanya, dan itu bisa dikritisi. Dan bisa mengkritik. Oh Pak Mustafa kurang ini. Loh, itu kalau kayak gitu TP jos. Saling mengkritik, tapi dengan penuh kecintaan. Wong tasawuf itu cinta kok gitu. Kalau menurut Jalaluddin Rumi, semua tunduk di dalam singgasana cinta. Oh, itu harus begitu Jalaluddin Rumi. Nah, jadi tadi zikir nafas jasadiyah, dasar saya adalah biologi. Mengapa zikirnya harus tarik nafas perut maju, hembuskan perut mundur? Bukan tarik nafas dada, bukan nafas hidung mulut, bukan nafas mulut kok nafasnya hidung. Gak ono ijazahnya jurnal. Ijazahnya jurnal ilmiah, nggak ada sanadnya. Kalau ditanya sanad dari guru saya Abah ini dari nggak ada, Pak. Saya baca jurnal sendiri itu. Ya ini yang saya tugasi ya Mas Dika, Mas Fatih ini tak tugasi. Mas kuliah jurnalnya Mas. Ini tak tugasi itu mereka ini. Karena saya rodok gaptek, mereka kan nggak gaptek. Tak suruh Pak cari jurnal. Mereka yang tak suruh cari. Ya. Nah, jadi kalau saya ngajari orang zikir nafas jasadiyah adalah zikir nafas berdasarkan biologis. Zikirnya di mana Ustadz? Mensyukuri nafasnya. Lah itu tasawufnya. Jadi kalau ada orang kalau tarik nafas, saya ngajari orang zikir nafas itu mungkin ribuan orang jamaah. Jadi saya bisa niteni bahasa Indonesia apa ya? Bisa mengenali. Ini wong iki stresnya dalam, itu bisa dilihat dari nafasnya, Pak. Jadi kalau orang disuruh tarik nafas perutnya nggak maju, malah seng maju dadane, wong stres. Iya, mau ngaku mau nggak ngaku. Dan ada lagi itu begini, ada orang, saya punya pelatihan namanya kepekaan energi zikir. Kepekaan energi zikir itu kalau orang zikir, kalau diginikan, ini kadang-kadang ada energinya. Atau kita kalau tarik nafas tongkat Musa. Tarik nafas tongkat Musa itu tarik nafas 2,5 detik, hembuskan 2,5 detik. Itu nanti kayak ada energi dari tulang belakang sampai naik ke sini. Tapi saya nggak membahas dari sisi mistis. Makanya saya membahasnya dari sisi kedokteran dan bagaimana kita sebagai terapis mensikapi. Karena banyak pasien datang ke saya habis zikir dari pondok tertentu, tiba-tiba pulang dia, Ustadz, ini tangan saya kok gini, gerak-gerak sendiri terus ya. Kalau saya zikir kok gerak-gerak sendiri ya. Itu anten analisisnya, Pak. Dan analisisnya saya pakai ilmiah. Saya tidak pakai analisis. Misalnya naik ilmu khuduri kan, guru khuduri kan gini. Ya, nggak apa-apa. Paling ngono toh. Kalau saya enggak, saya analisis. Dan saya punya bukunya. Menganalisis fenomena zikir, Pak. Mengapa orang zikir geringgingen? Mengapa orang zikir itu kadang-kadang seperti keluar dari tubuh? Nah, cara orang Jawa itu apa namanya? Rogo sukmo. Itu bisa dijelaskan neuroscience sebenarnya. Bisa dijelaskan secara neuroscience, itu bukan mistis itu. Bisa dijelaskan. Bukunya sudah saya tulis juga. Memang saya sering nulis ya. Bukunya sudah saya tulis juga. Ya. Tentang neuroscience yang menjelaskan tentang dinamika atau sensasi zikir. Jadi ada orang zikir itu kadang-kadang berlebihan dia. Wah, tangannya bisa begini-begini, rumangsane terus untuk energi spiritual. Enggak. Itu hanya sensasi. Itu bukan tanda spiritualitas. Nah, ini kalau yang jadi pembimbing, nanti adik-adik itu kalau jadi membimbing orang zikir itu hati-hati. Kalau dia overclaim, bahaya itu. Jadi kalau ada orang zikir, saya itu kalau pelatihan ke saya, kepekaan energi zikir itu laporannya aneh-aneh, Pak. Ustadz, saya kok kayak otak saya itu kayak diputar, Ustaz. Wah, nanti ada yang jantung saya itu kayak membesar, Ustaz. Nanti kayak saya bisa keluar dari tubuh saya, Ustaz. Wah, aneh-aneh orang zikir itu. Jenengan jelaskannya gimana? Wah, sampean zikir jos, bahaya jenengan kayak gitu.
Wah, itu bisa kalau overclaim bisa berbahaya bagi perkembangan spiritual dia. Nah, ya, jadi zikir nafas jasadiyah kalau di kita itu rumusnya 4. Hidung-hidung, lambat, sedikit, dalam. Lambat, sedikit, dalam. Jadi nafasnya hidung-hidung. Nafas hidung mulut itu untuk fisik. Jadi kalau jenengan kesakitan secara fisik ya, misalnya lutut nyeri, punggung nyeri, itu jangan tarik nafas, hembuskan. Pakai mulut menghembuskannya. Itu untuk anestesi. Makanya di anestesi spiritual saya pakai itu ya, tarik nafas. Tapi kalau untuk pertumbuhan spiritual dan psikologi itu hidung-hidung Pak paling bagus. Nah, hidung-hidung, lambat, sedikit, dalam. Jenengan kalau kepengen mendalam itu sama Mas Dika ini. Mendalami lambat hidung-hidung, lambat, sedikit, dalam. Itu zikir nafas jasadiyah. Lalu setelah pasien itu merasakan, dia menyebutnya begini. Bu, Pak, sadari nafasnya nggih. Tarik nafas, sadari nafas masuk, alhamdulillah. Hembuskan nafas, sadari nafas keluar, alhamdulillah. Kita tuntun begitu. Nanti dia akan masuk ke gelombang alfa, ya, dari beta ke alfa. Kalau orang ini banyak, saya melihat banyak orang itu salah menilai tentang gelombang otak. Lucu-lucu nek. Saya lihat orang lucu-lucu kalau jelasin gelombang otak ya. Lucu ya. Enggak gitu gelombang otak. Jadi gelombang alfa itu gini. Jadi gelombang beta, alfa, gamma, delta itu selalu ada di otak. Jadi bukan gantian. Bukan alfa, kalau alfa terus diganti beta, bukan gantian. Itu alur itu. Nah, gelombang alfa itu penghubung antara sadar dan bawah sadar, itu gelombang alfa. Maka kalau orang gelombang alfanya naik, dia mudah disugesti. Nah, kalau disugesti nanti dia turun, bawah sadarnya gampang menerima sugesti. Makanya itu namanya zikir nafas jasadiyah. Itu bisa dibahas secara biologis, bisa dibahas secara tasawuf, panjang lebar boleh. Bukunya juga sudah saya tulis tentang detailnya buku zikir nafas, tentang konsep-konsepnya ya. Lalu setelah orang zikir nafas jasadiyah, masuk ke zikir nafas kolbiyah. Kolbiyah itu sederhananya jangan dimasukkan terlalu detail kalau ke anak-anak ke TP. Nanti kolbu kan, kalau di tasawuf kan ada sodr, ada kolbu, ada fuad, ada lub, ada sir. Bocah-bocah mahasiswa dijak ngono. Opo iku? Opo iku? Dijak ngono lub, sodr, sir. Nah, begini, saya kalau menjelaskan ke mahasiswa, saya jelaskan gampangannya ini. Kolbu itu pikiran dan perasaan. Nah, itu sederhananya. Walaupun tidak sesederhana itu. Nah, sehingga penyakit di dalam diri kita adalah menolak takdir Allah. Semua problem psikologis awalnya adalah menolak takdir. Semua masalah spiritual itu menolak realitas. Padahal kalau menurut Ibnul Arabi, realitas itu hadirnya Allah. Paling pas itu kalau jenengan baca Ibnul Arabi itu konsep huwa la huwa namanya. Ibnul Arabi itu kalau ditanya, langit itu Allah ya? Ya dan tidak. Nah, jadi udara Allah enggak? Ya dan tidak. Itu konsep Ibnul Arabi, huwa la huwa. Makanya saya kalau ke murid-murid saya ada zikir nafi isbat yang sangat dalam, namanya la ilaha illa ana itu. Ada la ilaha illa huwa, ada la ilaha illa anta, ada la ilaha illa. La ilaha illa ana itu benar di dalam esensi, tetapi ketika diucapkan salah. Salah ketika diucapkan, tapi esensinya bisa benar. Jadi nek diucapkan jadi salah. Mulanya aja ngucap gitu. Nah, itu la ilaha illallah. Nah, nanti kita jadi karena setiap stres itu penolakan terhadap realitas, maka zikir nafas kolbiyah adalah qanaah. Al qanaatu kanjun la tanfa. Qanaah itu apa, Ustadz? Menerima. Tarik nafas, terima, hembuskan ikhlas. Tetapi ada satu yang keliru, yang diterima masalahnya, oh salah. Jadi misalnya ada orang suaminya, kemarin itu saya dapat pasien 3 orang yang selingkuh istrinya semua, Pak. Kok aneh, biasanya mau lanang kok itu. Saya kemarin sehari itu dapat pasien itu yang selingkuh itu istrinya. Nah, itu yang diterima bukan istrinya yang selingkuh, bukan menerima masalah. Misalnya jenengan muridnya jengkel ke saya, terima murid saya apa adanya, enggak, itu bukan qanaah. Qanaah itu menerima diri, bukan menerima di luar diri. Qanaah itu man arafa nafsah.
diri. Jadi yang diterima adalah rasa marahnya terhadap murid, bukan muridnya. Jadi nanti caranya ngeten, tekniknya ya. Pasien itu datang, kita periksa dulu. Saya sudah buat status klien. Mungkin kalau anak-anak Kudus, anak-anak Solo itu sudah sangat familiar dengan status klien saya. Jadi urut-urutan meriksa pasien. Pasien diperiksa gini, gini, gini. Mau pasiennya apa saja, meriksanya begitu. Nanti diperiksa, ada detail pemeriksaannya. Nanti dari situ salah satu pemeriksaannya adalah, misalnya dia punya masalah diabetes. Lalu saya tanya, Pak, waktu jenengan memikirkan diabetes, emosi apa yang muncul? Itu namanya memeriksa kolbu. Dan pemeriksaan harus subjektif. Jadi kalau pemeriksaan selain tasawuf itu pemeriksaannya objektif. Kalau di tasawuf itu pemeriksaannya subjektif, biar dia ngaku sendiri maksudnya. Karena seorang pendamping spiritual bukan membuat orang percaya, bukan membuat orang menuju kepada tauhid, tetapi mendampingi, hanya mendampingi. Nah, jadi saya tanya, yang muncul apa Pak ketika jenengan diabetes? Takut Ustadz, cemas Ustadz. Saya catat. Cemasnya pinten Pak, 0 sampai 10. Cemasnya 10 Ustadz. 10. Nah, ketika cemasnya 10, sudah. Sekarang begini Pak, coba jenengan rasakan kecemasan yang luar biasa. Tubuhnya rasanya gimana? Dada saya sesek Ustaz. Nah, berarti yang diterima bukan diabetesnya. Yang diterima adalah dada sesek dan emosi yang muncul tadi, ketakutannya. Sehingga zikir nafas kolbiyahnya, tarik nafas, ya Allah hamba terima sesak ini ya Allah. Hembuskan nafas ikhlas. Tarik nafas, hamba terima kemarahan ini, ketakutan ini, hembuskan nafas ikhlas. Oh, itu anak-anak bisa mendampingi pasien begitu saja, dalam tanda petik saja, itu sudah top markotop. Sudah pada seneng pasiennya, sudah pada seneng. Saya kalau ada anak-anak PPL kan saya tanya jamaah-jamaahnya gitu, Ustadz kapan lagi ada adik-adik ke sini? Dia kangen nih tuh adik-adik kalau PPL tempat saya sama jamaah-jamaah itu, karena ketika orang itu menerima diri itu rasanya nyaman, karena sebenarnya kekacauan energi itu karena penolakan terhadap. Nah, selanjutnya setelah menerima ikhlas yang terakhir ya, nanti bisa kita elaborasi waktu tanya jawab, adalah zikir nafi isbat. Nah, zikir nafi isbat baru masalahnya tadi. Misalnya diabetes. Tarik nafas, ya Allah tidak ada yang bisa menyembuhkan diabetes hamba. Hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Oh gitu, diajak zikir la ilaha illallah dulu, tapi la ilaha dihayati nggih Bu ya. La ilaha mboten enten pangeran illallahu kecuali Allah, mboten enten pangeran kecuali jenengan ya Allah. Nanti setelah dia mulai masuk, lalu baru masuk tekniknya. Tarik nafas Bu, dihayati tidak ada yang bisa menyembuhkan diabetes saya. Hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Oh ngoten nanti nangis orangnya sampai dia menerima. Nanti uniknya ya, sebagai penutup sesi ini ya, mengapa hal semacam ini itu sangat bermanfaat di dunia kedokteran. Saya sebagai seorang praktisi kesehatan memahami betul. Saya itu niteni pasien. Kalau pasien itu misalnya datang ke saya, terus dia gini, Ustadz sembuhnya saya kapan Ustadz? Sakit saya gini, nggak sembuh-sembuh Ustadz. Oh mari ini angel ini. Iya betul. Tapi kalau orang datang, biasanya sudah ketemu saya bolak-balik. Saya sering cerita Bu, jenengan kalau sakit sabar. Sabare wong loro satu saat iku kaya wong salat 1000 rakaat Bu. Jadi ketika orang datang ke kita itu, oh ya, kalau ada orang sakit sabar sesaat, itu pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Itu orang kalau kayak gitu datang ke tempat kita niatnya ibadah. Lho aku cara rumah sakit ngono, wah dokternya seneng sabeh nih. Gua akan berantem sama pasiennya. Makanya kalau kita bisa menawarkan ini kepada masyarakat, maka tasawuf laris manis. Betul ya, jadi makanya sebagai penutup saya sampaikan ya. Sebagai penutup ini
Jadi harapan kita, saya sebenarnya sudah punya Yayasan Tasawuf Indonesia, dan saya sudah punya organisasi profesi Pak Wijaya Nyun Sewu nggih. Jadi saya itu sudah punya organisasi profesi yang sudah disahkan oleh Kemenkumham. Jadi saya itu sudah bisa memberikan izin praktek tasawuf. Nanti saya harap teman-teman juga punya, ya. Saya nggak perlu bersaingan sama saya juga nggak apa-apa, cuma kayak gitu aja. Jenengan buat aja ya, kerjasama boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah, yang penting saling mencintai mawon nggih. Cuma saya ingin menyampaikan, inilah kadang-kadang aspek-aspek seperti ini, wong jenenge ilmu husuli kudu ana tulisane. Jenenge ilmu husuli kan kudu ana tulisane. Wong jenenge husuli kok. Saya kira demikian ya. Jika ada pertanyaan monggo silahkan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.